Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari ehealth.co.id hari ini akan membawakan materi mengenai cara untuk meningkatkan omset klinik dan apotek hingga 1,5 kali lipat. Oo, tunggu. Perkenalkan, nama saya Tio dari ehealth.co.id. Eh, Mungkin hari ini saya akan membagikan eh, satu berhubungan dengan ilmu yang saya dapatkan dari sekolah bisnis, dua dari pengalaman kami sendiri mencoba membantu klinik dan membantu apotek untuk bisa meningkatkan eh, omset dari organisasi bisnis mereka. Ya, kita mulai. Bagian pertama yang paling penting dari bisnis klinik dan apotek ini adalah sekolah bisnis 101. Ada yang disebut dengan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan di dalam bisnis kesehatan di Indonesia adalah jasa dokter, tarif tindakan, penjualan obat, jumlah pasien, dan pemeriksaan laboratorium. Sementara untuk pengeluaran itu bisa jadi operating expense seperti gaji, listrik, air, dan lain-lain, HPP, dan penyusutan. Nah, berikut adalah slide yang paling penting. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lupa, ini hari ini saya ikut eh, materi webinar apa ya? Mungkin ini satu hal yang bisa diingat. Jadi rahasia utama untuk dapat meningkatkan omset dari bisnis adalah perencanaan yang baik antara pendapatan dan pengeluaran. Pada pojok kanan bawah, eh, sorry, kiri bawah dapat dilihat bahwa ada grafik yang garis biru, tulisannya pendapatan atau omset. Lalu ada garis merah yang namanya pengeluaran tetap, dan ada garis kuning yang namanya pengeluaran variabel. Biasanya kita tahu bahwa rahasia utama yang paling umum untuk bisa meningkatkan kurva peningkatan omset atau revenue adalah dengan meningkatkan kemiringan kurva pengeluaran atau kurva yang berwarna kuning. Karena untuk meningkatkan omset perlu untuk mengeluarkan modal dalam bentuk uang, waktu, dan tenaga. Contohnya, membuat iklan atau melakukan marketing. Contoh lainnya, membuat promosi atau diskon. Contoh lainnya seperti ini, ada webinar atau event, bisa mengundang orang untuk hadir dan berdiskusi bersama. Yang terakhir adalah membuat program edukasi atau peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat. Nanti masyarakat tahu, oh ternyata hal ini penting ya untuk kesehatan masyarakat atau kesehatan saya secara khususnya. Dan nanti akan tertarik untuk datang ke klinik atau ke apotek Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan berhenti dulu sedikit di sini sambil kita menunggu dan mungkin sambil diresapi. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh diberikan di akhir akan saya bantu jawab. Ya, jadi bukan sulap, bukan sihir. Rahasia untuk meningkatkan omset itu perlu meningkatkan pengeluaran. Jadi itu nanti jatuhnya seperti bermain resiko atau kita bilangnya eh, calculated risk. Bagaimana caranya kita mengambil risiko yang terukur, bukan cuma seperti berjudi, untuk melihat proses dari eh, ke depan kira-kira produk apa ya atau tindakan apa ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan revenue saya yang saat ini belum ada di pasar. Jadi saya bikin produk baru, atau saya bikin promosi baru, atau saya bikin kegiatan baru, dan nanti dengan peningkatan pengeluaran itu, harapannya omset juga akan meningkat. Oke, kita sudah masuk ke bagian rahasianya. Nah, apa sih bahaya gagal memahami dua hal di slide sebelumnya? Yang tadi kita sebut, oh pendapatan pengeluaran, oh mengenai kurva eh, pendapatan dan pengeluaran juga. Apa sih bahayanya? Nomor satu, kerugian dalam bentuk uang, waktu, dan tenaga.
karena ada biaya-biaya yang mungkin tidak tercatat. Jadi, oh iya kayaknya bisa nih, tapi tidak direncanakan dengan baik. Jadi, tadinya pengen untung, malah buntu. Ya, bahaya kedua adalah kalau perancangannya tidak baik, biasanya nanti kan misalnya, oh pengen bikin produk baru untuk meningkatkan omset klinik, atau pengen membuat layanan baru, atau oh pengen mencoba menyetok obat baru di apotek saya. Nah, kalau dirancang dengan baik kan, tadi kan perlu meningkatkan pengeluaran kan, tapi sebelum proses pendapatannya benar-benar naik, uangnya keburu habis. Jadi belum sempat sampai poin impas, oh uangnya sudah habis. Bahaya yang lain adalah kita sebagai pembuat bisnisnya itu tidak tahu price relativity-nya atau seberapa elastik dari marketnya itu untuk bisa menaikkan atau menurunkan harga dari kegiatan, tindakan, atau obat baru yang kita akan coba. Dan nanti salah satu bahaya utama lain kalau tidak mengetahui tentang pendapatan pengeluaran dan oh bagaimana ya caranya saya meningkatkan omset, nanti yang terjadi di organisasi bisnisnya adalah pusing dengan operasional. Jadi nanti operasional hari-hari karena stok barang tambah banyak atau karena jumlah tindakan tadinya cuma melakukan 3 tindakan, sekarang melakukan 300 tindakan. Omset meningkat. Karena kan pilihan orang untuk datang ke klinik dari 3 tindakan jadi 300 tindakan. Tapi nanti ke depan tindakan apa lagi ya atau obat apa lagi ya yang mungkin masyarakat akan perlu, yang perlu dipikirkan dari sekarang untuk mengambil resiko ke masa depan, itu jadi tidak bisa. Karena sudah sibuk dan bingung dengan produk atau dengan jasa yang sekarang ditawarkan dan harus dirawat dalam bentuk operasional. Nah, lalu untuk perencanaan yang baik dan teratur, kita bisa punya tools atau framework. Biasanya seperti apa? Yang pertama, paling gampang, bikin atau hitung perkiraan total biaya pengeluaran. Tadi kan kita sudah lihat kan ada HPP, OPEX, dan sebagainya. Lalu hitung proyeksi pemasukan klinik. Jadi ini biasanya dari jasa dokter atau jumlah jasa dokter kali jumlah pasien, eh, dan lalu dari jasa. Jasa selain tindakan mungkin ada konsultasi, mungkin ada lab dan sebagainya. Nah, yang berikutnya hitung proyeksi pemasukan klinik dan barang. Jadi probabilitas pembelian barangnya, dikali harga barangnya, dikali jumlah pasiennya, nanti kelihatan. Oh, proyeksi pendapatan saya dari jasa sekian, dari barang sekian. Lalu dirancang, ingin impasnya dalam waktu berapa lama. Jadi kan grafiknya ada kurva kemiringannya. Tentukan waktu kemiringannya, oh dalam 3 bulan, dalam 5 bulan, dalam 6 bulan ini akan impas. Lalu dari poin impas itu rancang kurang lebih kalau selama beberapa bulan di awal saya belum berhasil mendapatkan uang sebanyak poin impas, apakah saya punya cukup uang untuk nombokin? Karena kan memang eh, semua poin yang kita sebut di atas ini adalah resiko. Jadi bentuknya proyeksi. Kita lihat, oh ternyata ada barang ini di apotek sebelah atau di klinik sebelah. Sepertinya laris ya, semua orang mencari. Nah, saya juga ingin mulai nyetok atau saya ingin melakukan tindakan yang sama. Nah, itu harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Nah, yang membedakan dengan judinya adalah poin terakhir. Jadi, kalau kita berjudi kan pokoknya ya sudah kita misalnya eh, milih nomor togel, habis itu taruh uang di nomor togel. Nah, kalau dalam peningkatan omset ini tidak seperti itu. Nanti setelah kita rancang, oke, dalam sekian bulan dia akan break even, setiap bulan akan dievaluasi. Lalu kita lihat apakah harganya sudah sesuai dengan keadaan atau apakah produknya sudah sesuai dengan permintaan dari eh,
pasien dan eh, orang yang datang ke klinik atau apotek. Kalau belum, melakukan adjustment sesuai dengan keadaan. Biar tujuan utamanya sekali lagi dalam waktu yang sudah ditentukan bisa mencapai point break even yang ada. Nah, dari pengalaman e-health sudah menjadi sistem dari ratusan klinik dan apotek, apa sih permasalahan yang kami paling sering temui? Nomor satu, cukup jelas, jumlah pasien atau pembeli kurang banyak. Ya, jadi eh, intinya kenapa omsetnya kurang? Karena orang yang datang kurang. Masuk akal sih. Jadi dengan semakin banyak orang, revenue-nya juga akan bisa meningkat. Lalu berikutnya yang adalah klinik yang sulit meningkatkan pendapatan karena misalnya oh iya saya sudah melakukan tindakan misalnya klinik kecantikan satu 2 3. Saya punya alatnya ya satu 2 3. Ada sih sebenarnya tindakan keempat, tapi saya harus mengadakan dokter lagi, alat lagi. Mau nggak saya bisa melakukan itu? Belum tentu bisa. Yang berikutnya adalah sistemnya tidak terintegrasi, sehingga misalnya mau nambah tindakan baru. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena sistemnya terpisah. Jadi nanti pengumpulan datanya, jadi operasionalnya lebih repot. Nah, kalau apotek yang kami lihat agak sedikit berbeda. Nah, tidak tentang pendanaan atau tentang berhubungan dengan tindakan. Eh, Problem utamanya adalah eh, barang hilang, ya. Jadi karena rantai pasoknya lama dan manual, ini proses yang cukup memakan waktu. Dari, oh stoknya barang apa yang mau habis ya? Nah itu kadang-kadang tahunya telat. Habis itu pesan, nanti dikirim juga bisa jadi lama. Terus udah gitu, mesti ngumpulin invoice, dan yang lainnya segalanya bisa hilang. Waktu stok opnam, jadinya ada yang salah. Lalu berikutnya, problem yang kami sering dengar dari apotek adalah harganya kurang transparan. Setiap PBF itu memiliki eh, HNA sendiri-sendiri. Yang nanti ada harga dari obatnya masing-masing, itu kadang-kadang untuk setiap PBF proses negosiasinya cukup panjang. Dan sudah gitu kita tidak tahu, oh iya ini sudah harga termurah atau belum. Jangan-jangan nanti dijual ke apotek lain dengan harga lebih murah. Berdasarkan tantangan-tantangan yang kami lihat dari pengimplementasian ini, kami berusaha untuk membuat cara baru untuk melakukan proses apotek obat ini. Yang pertama adalah harapan kami dengan tombol berikan obat yang bisa kita lihat di bagian kiri. Nanti tinggal di sistemnya eHealth diklik untuk memesan obat, pemesanannya jadi cepat dan otomatis. Lalu tadi proses yang perlu negosiasi ke setiap PBF itu nanti akan dibantu dengan cara dikerjakan bersama-sama sehingga nanti negosiasi yang didapatkan oleh satu klinik juga akan didapatkan oleh klinik lain. Jadi harga terbaik untuk setiap PBF. Yang akan berbeda adalah untuk setiap klinik biasanya nanti tergantung di daerah mana akan ada biaya kirim. Baik, berikutnya adalah integrasi dengan sistem e-resep. Jadi e-resep ini sama seperti 2022, 2023, 2024 kemarin pemerintah mengatakan, oh ya sekarang eh, untuk bisa eh, melakukan pelayanan kesehatan perlu sistem rekam medis elektronik. Resep ini adalah sistem yang mirip dengan rekam medik elektronik untuk obat dan apotek. Lalu nanti selain itu akan ada sinkronisasi otomatis dari sistem farmasi dan ke sistem rekam medis elektroniknya. Sehingga bagian stok opnam, bagian pemesanan barang, bagian PO yang tadi kita bilang masih manual bisa diotomatisasi. Lalu solusi lain yang bisa dikerjakan adalah untuk meningkatkan omset, eh, buat cara bagi pasien untuk bisa melakukan akses dengan presensi digital dari klinik atau apotek. Jadi ini yang paling jelas,
paling gampang kalau Bapak Ibu punya Google Maps, silahkan di Google Maps dinamain lokasi klinik atau apoteknya, biar waktu orang berusaha cari online, oh bisa ketemu. Selain Google Maps, yang lain yang sangat membantu adalah buat halaman website yang disebut dengan landing page. Sehingga orang bisa kalau nanti nyari, tapi oh saya belum mau datang nih, saya ingin lihat dulu. Itu bisa mengunjungi website Bapak Ibu untuk punya presensi digital yang membantu meyakinkan orang untuk datang ke klinik Bapak Ibu. Lalu cara lain yang bisa dilakukan adalah ini eh, berbayar adalah dengan membayar Facebook. Jadi buat campaign marketing, WA Blast untuk semua orang yang sudah datang ke klinik atau ke apotek Bapak Ibu untuk menunjukkan kepedulian dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi pasien dan pengunjung klinik Bapak Ibu. Nah, dengan solusi digital e-health ini yang kami lihat kurang lebih em, ada apa lagi ya yang bisa kita bantu, tapi ini agak tambahan ya solusi yang lainnya. Misalnya untuk klinik, dia bisa mendirikan apotek. Lalu nanti klinik ini katakan eh, dari apoteknya, kliniknya punya sistem sendiri, apoteknya punya sistem sendiri. Jadi karena itu double input. Ini kami juga sering lihat nih. Lalu karena dia dua perusahaan yang berbeda, kadang-kadang resepnya dokternya tidak tahu, kliniknya juga, apoteknya juga tidak mengupdate dokternya tentang stok obatnya klinik, sehingga bukan cuma double input, nanti resepnya dokter itu nggak bisa ditebus di apoteknya, sehingga ini pendapatannya turun. Nah, solusi lain untuk apotek, misalnya sekarang yang paling umum tadi, setiap PBF harus negosiasi. Nanti biasanya dari negosiasi itu ada satu orang purchasing atau pembelian atau pengadaan yang akan punya Excel. Oh, untuk eh, perusahaan PBFA, resep obatnya ini, harga obatnya sekian. Lalu untuk PBFB nanti punya Excel banyak itu, terus secara manual pakai mata sama pakai tangan harus ditelusuri. Oh, kalau obat ini PBF apa aja yang menyediakan, habis itu harganya berapa ya. Nah, lalu stok opnamnya juga manual. Jadi karena dari kumpulin PO, kertas-kertas teli, biasanya kayak ada di entah di papan atau di kayak bentuk kertas gitu. Oh, berkurang, bertambah dengan kertas, resiko hilangnya cukup besar. Lalu untuk bisa masuk ke pemesanan obat dan rantai pasok, itu setiap PBF bisa punya nomor telepon sendiri, punya nomor WA sendiri, punya aplikasi terpisah sendiri-sendiri, eh, dan harus orang pengadaannya itu kadang-kadang mesti confirm beberapa kali. Benar nggak harganya sudah dikirim atau belum, sampai atau enggak, cara pembayaran Lebih PO-nya banyak. seperti apa. Jadi proses yang ini eh, dapat menghabiskan waktu. Nah, untuk meningkatkan omset ini sebenarnya cukup umum ya, nggak cuma e-health. Ada beberapa teknik. Jadi kan tadi kita ngomong, oh untuk meningkatkan revenue perlu meningkatkan pengeluaran. Betul. Kenapa? Nanti ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh bisnis, baik itu klinik maupun apotek, untuk bisa meningkatkan omset. Teknik pertama adalah teknik yang disebut upsell. Jadi, upsell ini adalah meningkatkan omset melalui kualitas dari transaksinya. Jadi, kalau misalnya satu transaksi kualitasnya 50.000, kita upsell menjadi 150.000. Sebagai contoh, untuk klinik, oh saya datang dengan keluhan atau dengan keinginan untuk cek kesehatan. Nah, bisa tawarkan paket premium. Atau, oh bisa ketemu dokter spesialis di kliniknya. Oh, atau mau nggak dengan tes lengkap. Jadi, saya tadinya berpikir, oh iya saya bikin cek kesehatan.
katakan 150.000, tapi karena ditawarin, oh ini nanti bisa ketemu dokter spesialis dalam waktu yang sama loh, atau bisa dapat paket premium loh. Nah itu saya jadi berpikir, oh kalau begitu saya pingin kualitas pelayanan yang lebih tinggi dengan membayar harga yang lebih mahal. Atau di sisi lainnya, kalau apotek, teknik ini sangat umum digunakan untuk misalnya, oh pengen obat generik, bisa ditawarkan brand. Atau kalau misalnya ada alat pendamping, misalnya untuk alat cek gula darah, kita misalnya, oh dia pengen beli alat cek gula darah yang paling murah, terus kita bisa bilang, oh ya, ini tapi diproduksinya misalnya kita nggak tahu dari mana. Sementara yang ini adalah alat cek kesehatan gula darah yang lebih akurat. Nah, harganya lebih mahal 50.000. Mau nggak untuk di upsell? Atau ini strip testnya lebih akurat, tensimeternya ini sekarang bisa digital, nggak mesti pakai tensimeter yang biasa. Nah, ini adalah teknik yang disebut sebagai teknik upsell. Terus yang berikutnya ini juga tidak mesti menggunakan sistem e-health, tapi sistem e-health bisa membantu adalah dengan melakukan yang disebut dengan bundling. Bundling itu meningkatkan omset dengan cara meningkatkan kuantitas dari transaksi. Jadi kalau tadi upsell itu kualitas, ini itu kuantitas. Misalnya, kalau orang tadi datang cuma, oh saya ingin pemeriksaan darah saja, tapi bisa dibilang, oh ya ibu mau tertarik nggak untuk jadi paket lengkap? Ada USG-nya, ada pap smear-nya, ada konsultasi dari kandungannya, itu dibundle, lalu biasanya nanti dikasih diskon. Biarpun mungkin secara kualitas karena ada diskonnya jadi lebih murah per item, tapi karena kuantitasnya lebih banyak, maka omset dari klinik juga akan meningkat. Untuk apotek, misalnya, oh ini flu, dokternya ngasih obat flu, oke. Lalu ditawarin, mau nggak paket dengan vitamin C, sama misalnya dengan madu, yang herbal, yang tidak perlu resep, tapi bisa jadi satu bundling, di mana kalau pasien, oh iya benar, saya ini flu, ya sudah deh, saya juga tertarik untuk bukan cuma membeli obat flu, tapi apotek yang sudah menyediakan item-item yang berhubungan dengan flu juga yang sudah dibundling untuk dari pasien atau pelanggan itu membeli secara bersamaan. Nah, terakhir, ini adalah cara untuk meningkatkan omset dengan meningkatkan frekuensi transaksi. Jadi, frekuensinya adalah dengan cara langganan. Nah, misalnya kalau untuk yang kronis-kronis seperti diabetes atau hipertensi, itu kan kronis ya, jadi akan terus berulang. Bisa ditawarkan untuk meningkatkan frekuensi dibandingkan, oh pasiennya harus mencari klinik yang berbeda-beda atau mencari apotek yang berbeda-beda. Kalau bersedia untuk berlangganan dengan klinik atau apotek yang sama, bisa dilakukan transaksi yang lebih banyak. Jadi misalnya oh ya dikasih pengiriman gratis atau oh dikasih eh, konsultasi yang lebih murah kalau sudah kunjungan kedua atau ketiga atau misalnya dikasih oh kalau harga khusus nih kalau untuk apotek obatnya karena sudah kenal dengan pasiennya. Dan saya rasa tiga strategi yang tadi disebutkan dengan entah itu upsell, entah itu peningkatan bundling maupun dengan langganan itu strategi yang cukup umum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang apa sih yang dimaksud dengan solusi yang terintegrasi bisa meningkatkan omset 1,5 kali lipat. Jadi kan tadi kita sudah bahas, oh ya dari pengalaman teori bisnisnya kan perlu omset, perlu eh, usaha. Nah, nanti dari usaha itu eh, ada hal-hal yang akan memerlukan waktu, uang, dan tenaga. Nah, dengan melakukan efisiensi proses, yang bisa dilakukan adalah rantai pasok yang tadinya ribet, itu akan lebih efisien. Lalu dengan harga yang terbaik, itu bisa melakukan efisiensi lagi sebesar 5%. Lalu dengan pendapatan tanpa harus punya apotek sendiri, ini mungkin
Kalau yang klinik atau apotek mungkin kurang relevan ya. Tapi untuk dokter yang punya praktek pribadi, sistem e-resep yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan itu memungkinkan bagi dokter untuk membuat resep yang nanti dapat ditebus di apotek yang sudah ditunjuk. Sehingga pendapat dokter bisa mendapatkan remunerasi atau pendapatan tambahan tanpa harus punya apotek. Lalu yang terakhir, yang efisiensi yang paling banyak itu biasanya di supply chain-nya, di tadi oh dokternya klinik sama apoteknya itu sistemnya berbeda, dokternya tidak diupdate. Oh ternyata obatnya habis dok. Kan sekarang bisa nggak? Bisa nelpon dapat atau di WhatsApp ada nggak? Seperti itu. Kadang-kadang lupa atau salah. Dengan adanya sistem yang terotomatisasi satu dan terintegrasi baik internal di dalam organisasi maupun eksternal ke satu sehat, maka solusi terintegrasi ini dapat meningkatkan omset. Ya, sekarang kita coba ya masuk satu-satu. Yang pertama, rahasianya memotong PO dan rantai pasok yang ribet. Nah, dengan fiturnya e-health yang kita tawarkan adalah pemesanan obatnya bisa lebih cepat daripada manual. Tinggal klik tombol, nanti otomatis dipesankan. Lalu, stok opnamnya bisa dilakukan dengan otomatis. Jadi kan sekarang kan mesti input. Oh ya, mau berapa banyak. Nah, stok opnamnya itu setiap kali dokter meresepkan dan apotek melakukan dispense atau menjual obat, stoknya otomatis berkurang. Sehingga tidak lagi, oh ya, pakai tally yang harus di papan tulis atau di kertas dari PO yang dikumpulin, bisa stok opnam secara otomatis. Nah, SDM-nya juga bisa lebih murah karena tadinya misalnya perlu 2 orang atau 3 orang untuk mengelola apoteknya. Sekarang karena satu harus menjaga kasir, satu membuat teli, satu melakukan penyiapan obat. Sekarang dengan adanya sistem otomatisasi yang untuk keep tally bisa jadi dikerjakan oleh 2 orang atau 1 orang. Nah, rantai pasok yang efisien juga dapat mengurangi keterlambatan pengiriman. Yang sering terjadi adalah sebenarnya apoteknya atau kliniknya itu sebenarnya menyediakan obatnya. Dokternya juga taunya menyediakan. Cuma kadang-kadang notifikasi dari oh iya ini stoknya sudah rendah waktunya pesan ulang itu lambat karena kan tadi pakai tele sendiri telat. Jadi ada mungkin beberapa hari atau 1 minggu di mana seharusnya klinik atau apotek itu bisa memenuhi kebutuhan dari pendapatan omset penjualan obat atau tindakan tertentu. Namun karena rantai pasoknya tadi sistem stok opnamnya belum otomatis, pemesanannya masih manual, dan SDM-nya masih lebih banyak, proses penjualan omsetnya, jadi kesempatan itu tidak didapatkan. Lalu berikutnya adalah rahasia untuk mendapatkan harga termurah. Nah, yang kami berusaha tawarkan adalah kami akan datang ke perusahaan PBF dan melakukan negosiasi secara bersama-sama. Jadi, nanti akan ada beberapa PBF dan PBF-nya sendiri juga akan berusaha berkompetisi di dalam platform yang sama untuk memberikan harga yang paling kompetitif. Bagi klinik atau apotek, tanpa bernegosiasi yang panjang, tinggal melihat, oh harganya berapa ya kalau di platformnya eHealth. Nah, tinggal klik. Kalau merasa, oh ya ini harga yang baik, bisa langsung klik. Kalau, oh ini harganya jelek nih, ya jangan klik di platform eHealth. Nah, lalu stoknya juga dijamin dengan PBF-nya. Kenapa? Karena tadinya prosesnya kan manual, pakai Excel tadi itu mesti dicocokin pakai mata. Siapa ya yang punya stok, ditelepon sudah ada atau belum. Nah, eHealth bisa secara otomatis melakukan query ke database-nya PBF untuk mengecek, oh obat ini ada atau enggak, bisa nggak dipesan, berapa banyak yang bisa dipesan, untuk daerah mana. Jadi yang tadinya dikerjakan orang, sekarang dikerjakan oleh aplikasi. Sehingga terdapat biaya penghematan biaya operasional dan efisiensi untuk melakukan manajemen stok dengan harga yang lebih murah. Baik, berikutnya adalah perbandingan eh, obat dan manual. Jadi ini yang tadi saya bilang, apa sih keuntungannya? Cek stok obatnya. Terus kalau manual tanpa software,
Ya cek satu-satu stoknya dari mana. Dengan software e-health, otomatis dan real time. Setiap kali dokternya meresepkan, eh, lalu di kasir dibayar, obatnya sudah di-dispen, langsung berkurang. Analisis kebutuhan. Sekarang dengan teli, manual, perlu dihitung, oh kebutuhannya berapa. Nah, kalau dengan adanya software, itu bisa dilihat dari riwayat pemakaiannya, oh obat ini akan habis dalam 3 bulan. Atau oh kebutuhannya akan datang lagi dalam 1 minggu ke depan. Nah, lalu berikutnya PO. Kalau sekarang mau PO nih buat bayar stok, itu harus telepon, bikin Excel, lalu kirim PO-nya ke PBF-nya, baru nanti disetujui atau tidak disetujui, ada metode pembayarannya, dan sebagainya. Nah, dengan e-health ya sama membuat PO, tapi PO-nya bukan bentuknya kertas dan perlu dikirim melalui email dan sebagainya, langsung diklik di platform yang sama, selama berdasarkan stok minimum yang ada, bisa langsung disetujui. Kalau yang sebelumnya harus dicetak dulu, habis itu ditandatangani, baru nanti harus dikirim. Kalau lihat, karena dia sudah digital, dengan sistem yang tadi ya, berhubungan dengan sistem eh, penggunaan farmasi di Indonesia juga sedang didigitalisasi, sama seperti e-rekam medis 3 tahun yang lalu. eh, E-resep untuk ke pasien dan EPO untuk ke PPF itu bisa disetujui dengan lebih cepat, dan tadi pengirimannya entah email atau WhatsApp itu sekarang otomatis dalam satu platform terkirim ke PO. Lalu aksesnya berapa banyak? Nah, sebelumnya kalau manual ya aksesnya mesti cari sendiri dari kenalan. Oh, siapa ya PBF atau dari apotek lain? Siapa ya yang menyediakan di daerah saya? Lalu habis itu mesti negosiasi harga. Kalau di health, PBF-nya yang sudah mendaftar nanti sudah memberikan harga. Penerimaannya kalau masih manual harus staf mengecek dulu barangnya sudah terima atau enggak. Nah, kalau dengan menggunakan sistem e-health, begitu barangnya sampai, kan tadi sudah ada PO digitalnya, lalu ya tetap mesti dicek sih, boxnya mesti dibuka. Nah, tapi kalau sebelumnya harus ngetik satu-satu atau ditulis di kertas, terus tanda tangan dikasih ke deliverynya, sekarang bisa tinggal checklist, oh benar, oh checklist benar, sehingga update stoknya otomatis. Jadi tadi berkurangnya otomatis, bertambahnya juga otomatis. Nah, pembayarannya biasanya kalau manual dicatat secara terpisah, manual setiap PBF harus dikerjakan dengan akun bank sendiri, atau kalau nggak dengan bank koperasi, atau berbagai metode cara lainnya. Kalau sudah menggunakan software e-health, tercatat dengan otomatis. Dan stok opnam, ini yang tadi perbandingannya yang paling ini ya, kalau manual itu yang kami sering lihat terjadi selisih eh, data. Dengan program e-health, kami kalau harus berjujur tetap ada selisih, tapi biasanya lebih kecil dan proses penemuan oh selisihnya di mana ya itu lebih cepat. Kenapa? Karena tadi proses pengurangan sama penambahannya kan sudah dicatat tuh jam berapa oleh apoteker siapa ke pasien mana, lalu waktu datang juga PO-nya dari mana, tanggal berapa PO-nya, tanggal terimanya di mana, oleh siapa, itu kan semua tercatat. Waktu nanti perlu untuk melakukan tracing, kok ini stok opnamnya ada selisih ya, prosesnya jauh lebih cepat dan lebih akurat. Nah, ini dari pengalaman yang kami lihat ya, untuk cek stok minus itu, eh, buat cuma kayak tally plus minus itu, perlu sekitar 1 jam sampai 100 jam setiap kali stok ini lakukan. Jadi biasanya kami yang umum itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ini dikerjakan. Lalu kalau pembuatan persetujuan PO ini juga dilakukan entah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, eh, biasanya sampai 25 sampai 50 menit setelah menggunakan sistem e-health bisa tinggal dilihat listnya yang sudah direkomendasikan oleh e-health. Oh iya ini barang yang perlu dibeli ini. Checklist. Langsung PO-nya kekirim. Nah, nanti eh, kalau sebelumnya kan mesti foto, mesti cetak, tanda tangan, foto WhatsApp, kirim email, atau kirim lewat WhatsApp. Kalau di e-health, otomatis, benar-benar otomatis, langsung kirim. Lalu penerimaan barangnya, tadi kan mesti buka box, mesti nulis, mesti cek tally, itu bisa sampai 1 jam waktu barangnya terima. Nah, kalau di e-health,
sudah ada di dalam aplikasi, tinggal di checklist, checklist, checklist. Lagi boxnya tetap mesti dibuka ya, mesti dicek, tapi jadi lebih cepat. Total waktunya yang tadi waktu sama tenaganya itu harusnya dipakai buat operasional, sekarang bisa dipakai buat tindakan lain atau kegiatan lain yang bisa meningkatkan omset. Karena sekali lagi, bukan sulap, bukan sihir. Untuk meningkatkan omset itu perlu waktu, uang, dan tenaga. Nah, lalu ini mungkin spesifik buat klinik yang sudah punya apotek, mungkin tidak penting, atau untuk apotek ya juga mungkin tidak penting. Eh, tapi buat dokter praktek pribadi atau klinik yang belum punya apotek, ada yang namanya e-resep. E-resep ini bisa diberikan ke pasien, lalu nanti pasien akan membuka link, lalu nanti dari linknya itu pasiennya membayar, lalu obatnya langsung dikirim. Nanti membayarnya ke siapa? Ada dua cara. Entah pasiennya langsung membayar secara online, nanti penyedia dari resep ini langsung mengirimkan barang, atau cara kedua, pembayarannya dilakukan di klinik. Jadi di akhir waktu ke kasir, nanti pembayarannya akan dilakukan bersama. Nanti setelah pembayarannya dilakukan, barang dikirim, klinik perlu melunasi presensi obatnya dalam waktu 1 minggu atau 10 hari ke depan. Lalu klinik jadi tetap mendapatkan manfaat finansial dari setiap transaksi dan peningkatan kepuasan pasien. Peningkatan kepuasan pasien yang dimaksudkan ini seperti apa? Pasien jadi tidak perlu mencari apotek, tapi nanti otomatis langsung dikirimin resep. Kalau pasiennya setuju, ya ini apotek yang paling dekat dengan rumah saya bisa dikirim. Langsung secara instan terkirim. Nah, karena tidak perlu menyediakan modal awal, modalnya ini yang tadinya harus digunakan untuk stok, untuk buat izin apotek, dan sebagainya, bisa digunakan untuk kegiatan menyimpan omset yang lain. Ini strategi peningkatan omset yang disebut dengan nama cross-sell. Jadi, kalau tadi ya dengan resep kertas, perlu menyediakan untuk membeli obat. Jadi, barangnya mesti di stok dulu, baru bisa dijual. Dengan resep, dokternya dari praktek pribadi atau klinik bisa langsung mengirimkan e-resep ke pasien tanpa modal uang. Perbedaannya 100% dari modalnya bisa langsung dikerjakan entah dari pasiennya atau dari pasiennya ke klinik, nanti kliniknya membayar di belakang. Yang kedua, eh, stoknya. Jadi kalau stoknya tidak tersedia, maka penjualannya hilang. Nah, kalau dengan e-resep, tidak ada lagi pengurusan stok. Pengurusan stoknya dikerjakan sama siapa? Pengurusan stoknya tetap harus dikerjakan, tapi dikerjakan oleh penyedia e-resepnya. Salah satunya nanti dengan sistem e-health. Ini biasanya 10-100% ini kalau benar-benar semua salesnya hilang 100%, tapi umumnya nggak semuanya hilang. Biasanya kayak, oh ada 1 minggu nih jeda, karena tadi sistem stok opnamnya kurang bagus, harusnya kita menyediakan, tapi minggu ini nggak ada. Atau kayak hari ini nggak ada. Kalau hari ini nggak ada berarti 1 dari 30 hari itu 3%. Nah, tapi marginnya lebih rendah. Kalau menggunakan resep kertas, marginnya bisa lebih tinggi. Karena dari HNA, di stok, lalu habis itu dijual. Itu bisa 30-40%. Kalau e-resep, marginnya jadi lebih kecil. Ya. Karena yang melakukan stok, pengiriman, dan sebagainya bukan klinik, tapi penyedia resep. Nah, ini minus. Tapi sekali lagi, dengan menggunakan sistem ini, bisa dilakukan cross-sell. Jadi tidak perlu menyediakan modal di awal, orang lain yang melakukan penjualan, dan nanti dia produk yang substitusi. Nah, lalu ini mungkin tidak terlalu relevan buat apotek, tapi buat dokter praktik pribadi dan klinik, baik memiliki apotek maupun tidak memiliki apotek, eh, apa sih rahasia dari integrasi sistem RME untuk efisiensi yang lebih maksimal? Yaitu kalau sudah tersinkron. Jadi nanti resep, stok, dan transaksi akan lebih akurat. Dan nanti nggak, oh dokternya input A, apoteknya input B, salah input. Itu bisa disinkronkan. Jadi monitoring data pasien dan pengobatan jadi lebih bagus. Sehingga kualitas pelayanan kesehatan pasiennya juga jadi lebih bagus. Nah, ini kami boleh beri waktu 1 menit. Kami akan putarkan sedikit video mengenai produk yang Selamat kami pagi, punya. Ibu. Apa ada keluhan hari ini?
Selamat pagi dok, saya sudah 3 hari ini demam, badan terasa pegal-pegal, dan hidung saya tersumbat. Apakah ada batuk atau sakit tenggorokan, Bu? Iya dok, sedikit batuk dan tenggorokan juga tidak terasa enak. Apakah Ibu sudah minum obat? Sudah dok, saya minum paracetamol untuk menurunkan demam. Baik, mari saya periksa dulu. Nah, tekanan darah Ibu normal, suhu tubuh 38,5 derajat Celcius, dan tenggorokan terlihat sedikit merah. Paru-paru Ibu terdengar bersih. Sepertinya Ibu mengalami saluran pernafasan atas. Saya akan resepkan obat penurun demam, dekongestan untuk hidung tersumbat, dan obat batuk. Istirahat yang cukup dan cukup minum air ya, Bu. Baik, dok. Terima kasih. Ya, jadi itu yang barusan kita lihat adalah proses dari dokter melakukan pemeriksaan ke pasien, lalu pencatatannya yang sebelumnya diketikkan masuk ke rekam medis, sekarang menggunakan model AI yang bisa mendeteksi suara, dan mungkin kalau Bapak Ibu ada yang suka membaca artikel teknologi seperti OpenAI, DeepSeek, itu bisa melakukan proses sumarisasi atau pencatatan yang seperti kita lihat di sini, dan pemilihan, oh iya ini kode ICD-10-nya apa, objektifnya tadi 38,5 derajat Celcius, asesmennya apa, oh ada ISPA J06.9, lalu obatnya apa yang bisa dikasih. Eh, itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Sehingga nanti yang dokternya perlu lakukan adalah eh, dibandingkan harus mengetik semua rekam medisnya, dokternya itu setelah selesai proses konsultasi, semuanya langsung dicatat tadi stok obatnya, pemilihan kodenya dan sebagainya. Dokternya tinggal mengedit atau membenarkan. Oh, ini salah nih model AI-nya nih, dengerinnya kurang bener nih. Nah, tapi waktu yang disimpan dari pengalaman kami itu sangat banyak, sampai 45 kali. Jadi prosesnya jadi eh, bisa dibilang sangat cepat. Karena kadang-kadang, terutama untuk dokter yang lebih mungkin lebih sepuh ya, sudah lebih senior, itu proses mengetiknya lambat. Jadi bisa 4 sampai 5 menit. Sementara tadi kita lihat di model AI itu eh, processing ada sih, tapi jadi kurang lebih kayak 10 detik. Itu tapi nanti dokternya mesti edit. Proses editnya juga lebih cepat karena semuanya sudah dibantu diketikkan. Dokternya tinggal pilih, oh ya ini salah, oh ini pingin saya nggak pengen ketik ini, saya pengen ketik yang lain. Baik, kita sudah hampir 45 menit, oh sudah 45 menit bahkan. Nah, caranya bagaimana? Ya, di ehealth.co.id, lalu diintegrasikan, lalu silahkan mulai dicoba. Nah, kesimpulannya, apa sih rahasianya tadi ya? Untuk meningkatkan pendapatan, perlu meningkatkan usaha dalam bentuk uang, waktu maupun tenaga, dalam bentuk mengambil resiko untuk meningkatkan pengeluaran. Nanti tapi ke depan resiko dari peningkatan pengeluaran itu adalah reward yang berbentuk peningkatan omset. Beberapa cara yang e-health bisa bantu adalah PO dan rantai pasok, lalu dengan PBF yang terbaik, dengan sistem e-resep yang sedang digadangkan pemerintah, dan bisa dilakukan registrasi dengan segera. Ya, jadi ini ada promosi buat Bapak Ibu peserta yang tertarik dari webinar ini. Bisa kami kasih harga khusus. Kalau ada masukan silahkan berikan. Nanti setelah ini akan ada sesi demo dan ada akses dari webinar eksklusif selanjutnya. Baik, saya kira cukup. Sudah 40 menit, saya akan kembalikan ke Afni lagi. Silahkan Afni. Baik, terima kasih banyak Kak Tio untuk materi yang disampaikan. Selanjutnya untuk sesi kedua nanti ada demo software e-health, tapi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Nanti untuk setelah demo bisa kita bantu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, untuk sesi demonya nanti akan ada dua, yaitu untuk software bagi apotek maupun klinik yang sudah memiliki apotek.
Dan dilanjutkan untuk demo software bagi klinik maupun praktek mandiri yang tidak memiliki apotek. Nah, untuk demonya akan disampaikan oleh Mbak Wardah selaku tim produk dari ihealth.co.id. Silakan Mbak Wardah bisa dimulai. Ya, baik, terima kasih Mbak Afni. Selamat pagi Bapak dan Ibu, juga dokter dari klinik, baik klinik maupun praktek mandiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Warda, saya dari tim produk di ehealth.co.id. Oke, hari ini saya akan mendemokan secara singkat begitu fitur atau sistem untuk farmasi, baik untuk klinik yang memiliki apotek maupun eh, praktek mandiri begitu yang belum memiliki apotek. Mungkin saya akan screen share dulu untuk demonya. Ya, sudah kelihatan ya, Warga. Apakah oke? Baik, saya mulai demonya ya secara singkat. Sebelumnya disclaimer dulu, mungkin data di sini masih mock data ya, jadi mungkin kalau ada yang aneh gitu, misalkan harga obatnya agak aneh gitu, mohon dimaklumi dulu ya. Oke, pertama kita mungkin untuk di sini mungkin ada ini ya, ada dokter yang ada dari klinik yang sudah pakai e-health maupun yang belum pakai e-health. Jadi saya perkenalkan dulu ini adalah tampilan dari sistem e-health di bagian yang non medis begitu. Jadi untuk manajemen inventory, manajemen accounting, produk seperti itu. Di sini saya akan menampilkan alur untuk pemesanan obat yang lebih otomatis gitu untuk klinik yang memiliki apotek. Jadi kalau sebelumnya sistem PO itu harus chat-chatan lewat WA, tunggu-tungguan gitu dengan sales dari vendornya, saat ini kita bisa memesan melalui sistem saja gitu. Jadi seperti ya simpelnya kayak mesen di Shopee gitu. Nah, oke. Yang pertama kita di sini bisa create PO. Di bagian vendor kita bisa memilih eh, ini partner dari eHealth. Jadi sebenarnya vendor ini ada banyak ya dan di sini bisa juga dilakukan untuk pencatatan saja. Jadi eh, tidak langsung pesan di eHealth, namun jika ada tag partnernya artinya pemesanan bisa dilakukan by system seperti itu. Coba saya pilih eHealth. Di sini untuk PO ini kita perlu memilih farmasi kategori. Jadi apakah dia obat reguler, narkotika, OOT, prekursor, atau psikotropika seperti itu. Karena nanti akan berpengaruh ke surat pesanannya. Di sini saya contoh akan memilih yang reguler. Kemudian setelah memilih kategori obatnya, dari apotek itu bisa memilih produk apa yang akan dibeli, akan dipesan seperti itu. Saya contohkan di sini paracetamol dengan kuantitas 100 dan harga Rp1.000 seperti itu. Nah, di sini ada kolom availability. Kolom availability ini akan menunjukkan apakah di vendor ini tadi obat ini tersedia atau tidak. Jadi yang sebelumnya prosesnya itu harus bertanya dulu kepada sales gitu, mungkin by WA atau email, sekarang di sistem itu sudah langsung terlihat. Jadi apakah obat ini, obat yang saya butuhkan ini bisa dipesan atau tidak. Lalu harga ini itu juga sudah eh, harga real time seperti itu, harga yang dikenakan oleh vendor. Kalau sebelumnya yang berdasarkan eh, berdasarkan yang ini ya permasalahan yang kami temui dari klinik yang memiliki apotek itu harga obatnya ketahuan setelah barangnya diantar. Jadi ya bisa jadi ada kasus di mana harganya tiba-tiba naik seperti itu. Nah, tapi kalau by system harganya sudah ketahuan ketika pemesanan. Jadi apotek sudah bisa bersiap lah dengan harganya seperti itu. Di sini kalau kita geser ke kanan ini ada subtotal lalu ada total apa total biaya obatnya, seperti itu, biaya pemesanan obatnya. Lalu kita bisa tambahkan produk lagi. Misalkan kita cari obat yang lain,
Di sini juga bisa melakukan pencarian obat dan obat-obat yang muncul di sini itu seharusnya sudah terfilter berdasarkan tadi ya kategori obat yang sudah dipilih seperti itu. Jadi sini saya memasukkan zinc sulfat tablet. Ini juga sudah tersedia availability-nya. Kalau memang nanti tidak tersedia, maka ini juga keterangannya akan berubah gitu menjadi tidak tersedia atau not available seperti itu. Ini ketika oke dari pemesan obatnya sudah merasa ini benar seperti itu, ini sudah bisa disimpan dan dikonfirmasi orderannya. Nah, di sini eh, ada step untuk mencetak surat pesanan untuk kepentingan apa ya approval. Jadi nanti surat pesanannya ini bisa di apa ya diberikan kepada vendor seperti itu. Untuk surat pesanannya itu nanti sesuai dengan kategori obatnya ya. Jadi misalkan narkotika, maka surat pesanannya akan narkotika seperti itu. Mungkin saya coba kasih lihat contoh surat pesanan obatnya. Oke, ini ya contoh surat pesanan obatnya. Nanti jika memang untuk untuk narkotika, untuk OOT itu di sini akan disesuaikan. Lalu untuk klinik, ada untuk apotek, klinik, untuk klinik, apotek itu format suratnya bisa diubah nanti untuk headernya, untuk footernya seperti itu. Lalu di sini ada nama apoteker penanggung jawab gitu ya. Terus list obatnya, nama dan juga ini ya di sini nanti akan ada tanda tangan apotekernya seperti itu. Kemudian saya kembali lagi ke aplikasi. Oke, tadi eh, ini ya suratnya sudah di print dan misalkan sudah ditandatangani. Kemudian bisa tinggal difoto saja biasa, lalu di-upload di sistem e-health tadi surat pesanan yang tadi. Kemudian ada proses untuk pengiriman orderan ini dan meminta OTP. Kenapa sih perlu OTP gitu? Jadi memang ini kan transaksi obat ya yang mungkin tidak bisa sembarangan. Jadi kita ingin memastikan bahwa pemesanan ini memang benar-benar sudah disetujui oleh apoteker penanggung jawabnya seperti itu. Jadi lebih aman. Ini kita bisa mengirimkan order dan meminta OTP. Nanti OTP-nya ini akan dikirimkan ke apoteker penanggung jawabnya seperti itu. Ketika apotekernya sudah menerima OTP, nanti akan ini ya status-statusnya ini akan berubah gitu menjadi send. Di sini nanti apotekernya bisa menginputkan OTP yang sudah diterima melalui WhatsApp, diisikan di sini kemudian di send OTP. Ketika sudah send OTP ini, maka eh, pesanan ini benar-benar sudah terkirim ke vendor seperti itu ke supplier obat. Oke, ketika send OTP maka statusnya akan berubah menjadi submitted atau sudah terkumpul seperti itu ke vendor. Nah, di proses ini apoteker tinggal menunggu saja seperti itu. Nah, dan di sini juga ada receipt date itu akan menampilkan gitu estimasi kedatangan obatnya seperti itu. Nah, mungkin ketika obatnya sudah datang, maka dari pihak apotek itu bisa langsung menekan ini receive products. Artinya oke, barangnya sudah datang, stoknya sudah dihitung gitu ya. Nah, receive produk ini juga bisa memunculkan ini ya status pengiriman juga sebenarnya gitu. Jadi tadi tadi awalnya mungkin waktu waktu belum dikirim itu masih confirm nih. Nah, sekarang ketika sudah dikirim statusnya menjadi on delivery. Itu. Di sini sudah ada
list ya produk-produk apa saja yang tadi diminta. Jadi ada paracetamol, tadi minta 100, terus zinc minta 50, seperti itu. Dari pihak apotek, nanti ketika barang sudah datang, bisa eh, membenahinya atau mengisikan kuantiti sebenarnya berapa sih yang datang gitu. Misalkan memang datang 100 gitu sesuai permintaan, maka bisa dikonfirmasi, lalu yang zinc juga sesuai ini ya, sesuai permintaan 50 maka bisa dikonfirmasi. Kemudian jika sudah sesuai eh, apa namanya? Jumlah produk yang diterima ini sudah sesuai dengan kenyataannya yang datang berapa, ini nanti bisa divalidasi oleh pihak apotek. Dengan begitu, maka status penerimaan barang ini sudah selesai dan di bagian inventorinya itu sudah terupdate juga stok obatnya itu juga sudah langsung tertambah begitu. Mungkin dan saya mungkin memperlihatkan juga di surat PO-nya tadi ya, itu juga status yang tadinya submitted berubah menjadi complete. Jadi eh, bisa di-track begitu status pemesanannya sudah seperti apa. Nah, ini kira-kira begitu alur untuk pemesanan obat dari sistem e-health. Nah, ini ya tadi saya tunjukkan kan ada inventory, ada accounting gitu. Jadi di bagian inventory ini nanti bisa terlihat bahwa produk yang tadi sudah diterima itu langsung ke-update gitu secara otomatis. Mungkin saya mau menunjukkan apa ya, cara yang lebih otomatis gitu untuk pemesanan obat. Jadi menyesuaikan dengan stok obat mana nih yang obat yang kayaknya udah nggak cukup nih dalam beberapa hari ke depan udah mau habis gitu. Jadi harus buru-buru pesan gitu. Tanpa perlu harus benar-benar menyisir satu-satu gitu ya di gudangnya. Nah, di bagian inventory e-health itu kita punya fitur yang namanya replenishment, di mana kita bisa melis gitu, apa ya, meminta daftarnya gitu dari inventory kira-kira obat mana aja sih yang akan habis gitu atau malah sudah mau habis gitu, udah habis. Nah, kita bisa eh, pencet ini atau generate. Nanti dari sistem akan memunculkan nih list-list obat ini yang udah mau habis nih gitu. Eh kayak by system, kalau dari perhitungan sistem dia bentar lagi udah mau minus gitu. Atau ini jumlahnya udah nggak sesuai, itu nanti akan dihitungkan oleh sistem, akan dihitungkan juga kira-kira berapa yang perlu diorder, dan dari sini list-list produk ini bisa kita pilih untuk kita order gitu. Ya, jadi misalkan ini ada 6 ya, ada 6 produk yang sepertinya akan perlu pemesanan lagi. Kemudian kita pilih semua, lalu kita order. Nah, untuk di list replenishment-nya akan selesai, akan apa ya, hilang karena list tadi sudah akan masuk ke PO gitu. Surat PO kita bisa lihat ke balik ke surat purchase lagi. Ini tadi yang ini yang paling atas kita bisa cek. Nah, obat-obat tadi yang ada 6 item tadi itu sudah langsung muncul di surat pemesanan di PO dengan kuantitas yang sesuai dengan apa ya, dengan sesuai dengan forecast-nya gitu, perkiraannya. Lalu juga sudah dihitungkan kira-kira berapa begitu ya dari harga dari vendornya, totalnya berapa, tersedia atau tidak, itu sudah langsung otomatis terisi di form PO-nya gitu. Nanti eh, form PO ini tinggal diproses saja seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Jadi ditanda tangan, lalu dikirim, eh, mengisi OTP seperti itu. Baik, untuk bagian bagian klinik dengan apotek mungkin itu ya dari saya. Saya selanjutnya akan mendemokan untuk praktek mandiri gitu yang tidak memiliki apotek. Nah, ini mungkin agak lebih singkat ya dibandingkan yang apotek.
Oke. Nah, ini juga mungkin, nah kalau yang untuk apotek ini tampilannya agak berbeda. Kalau di ini adalah web yang dari sisi medisnya ehealth.co.id. Jadi mungkin yang belum terbiasa menggunakan ehealth mungkin agak asing ya. Ini adalah tampilan dari ehealth.co.id untuk di sisi medisnya. Jadi yang biasa digunakan dokter untuk mengisi SOAP, untuk perawat juga, untuk pendaftaran pasien seperti itu. Nah, di tampilan eHealth ini ada menu yang berjudul resep obat. Nah, di menu ini ada list resep yang sudah diresepkan oleh oleh dokter terhadap pasien. Jadi untuk di web yang tadi yang dari sisi non medis tadi juga ada resep dan di sini juga eh, ada begitu. Yang ini lebih simpel dan memang lebih diperuntukkan untuk praktek mandiri gitu yang belum yang eh, prosesnya mungkin lebih sederhana gitu dibandingkan yang punya apotek. Saya contohkan di sini ada pasien bernama Muhammad John ini ya sudah diresepkan oleh dokter. Kita coba klik, ada beberapa obat, ada paracetamol, ambroxol dan sirup. Di sini eh, praktek mandiri itu bisa membantu pasien untuk memesankan obatnya begitu. Jadi praktek mandiri itu kan belum tidak bisa secara legal tidak bisa mengeluarkan obat seperti itu ya. Jadi memang harus dari apotek. Namun untuk memiliki apotek tentunya modalnya juga perlu ya, perlu besar. Jadi dengan adanya fitur ini, maaf, praktek mandiri itu bisa membantu pasien itu untuk mengeluarkan obat gitu lebih cepat. Pasien itu tidak perlu mencari-cari apotek sendiri seperti itu. Jadi di sini eh, praktek mandirinya bisa membantu memberikan obatnya. Lalu ini by system sudah langsung ini kayak meminta pesanan dari apotek terdekat gitu dengan alamat pasien. Nah, alamat pasien ini dari mana? Yang mungkin belum menggunakan eHealth, alamat pasien ini ada di awal registrasi pasien gitu. Jadi ketika obat ini mau dipesankan, alamatnya sudah tidak perlu dimasukkan lagi karena dari awal ketika pendaftaran, di bagian pendaftaran itu sudah mendatakan alamat pasien seperti itu. Di sini ada alamat pengiriman pasien, lalu perkiraan durasi pengiriman obatnya, lalu obat apa saja yang perlu dipesan beserta jumlahnya. Harganya juga sehingga nanti dari admin praktek mandiri itu bisa menginfokan gitu di awal kira-kira pasiennya mau ambil obat apa saja gitu ya dengan harga segitu. Nah, ini kita bisa pilih semua. Lalu di sini juga jika ada biaya pengiriman juga akan tampil gitu. Jadi eh, dari pihak klinik bisa menginformasikan ke pasien seperti itu biayanya seperti apa. Jadi lebih transparan dengan pasien gitu. Lalu dari sini kita bisa lanjutkan. Nah, dengan seperti itu saja, pesan ini sudah terkirim ke apotek terdekat gitu. Dan eh, nanti pasien mungkin akan diberikan notifikasinya gitu. Sudah sih untuk bagian eh, praktik mandiri yang tanpa apotek itu lebih simpel. Kita bisa kembali ke daftar resep obat. Di sini masih diresepkan ya karena obatnya memang belum nyampe ke pasien gitu. Tapi nanti jika obatnya sudah sampai ke pasien, maka akan berubah statusnya menjadi diberikan untuk resepnya seperti itu. Nah, untuk penagihan mungkin saya tunjukkan di halaman lain. Share. Nah, ini ya untuk halaman tagihan ini oke. Untuk halaman tagihan di sini kita bisa lihat contohnya.
Jadi nanti akan tampil biaya keseluruhan, bisa konsultasi dokter berapa, lalu obat-obat yang tadi dipesan itu berapa gitu. Jadi dari klinik bisa menerima pembayaran dari sisi konsultasi maupun dari sisi obatnya seperti itu. Baik, untuk dari saya demonya itu saja ya, cukup singkat dan eh, sudah itu dan memang simpel ya sistemnya seharusnya. Baik, mungkin saya kembalikan ke Mbak Afni. Terima kasih atas waktunya, Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Baik, terima kasih Mbak Warda atas demo yang disampaikan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu yang bertanya, saya mohon izin ya Bapak Ibu untuk mengambil dokumentasi. Jadi mohon silakan Bapak Ibu untuk open cam dan menggunakan background yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp ya. Kita akan ambil dokumentasi. Baik, mungkin silakan yang lain jika ada yang ingin bergabung. Silakan bisa open cam. Baik, mungkin kita coba ambil dulu ya sekalian menunggu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung. Ya, baik, mungkin kita coba ambil dulu ya. Oke, mungkin satu kali lagi, silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung lagi. Ya, sepertinya ada yang bergabung, saya izin ambil lagi ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan ya untuk yang ingin bertanya, silakan. Boleh bertanya terkait materi yang pertama tadi, atau mungkin terkait demo softwarenya yang mungkin belum jelas. Mungkin dari dokter tadi, dokter Agustina ya. Mungkin ada yang ditanyakan, Dok? Nanti sambil jalan aja, Bu. Masih belum. Hmm, oke. Oke. Dokter Agustina sudah menggunakan sistem RMI? Belum. Mau Oh, mau menggunakan. belum. Oke. Nah, oke. Di mana, Oke. Dok, tempatnya? Saya di Kalimantan Selatan. Oh, di Kalimantan. Oke, baik. Oke. Mungkin dari dokter Toib, Dok. Ada yang ingin ditanyakan, Dok? Ya, boleh. Eh, jadi nanti aplikasinya sudah include dengan e-health sekarang untuk pemakaian apotek itu sana. Misalnya saya kan praktek mandiri. Jadi nanti yang akan kerjasama dengan apotek juga yang sama-sama menggunakan itu rekam medik yang e-health juga. Yang pakai untuk aplikasi apotek yang e-health sama-sama atau bagaimana caranya untuk pesan obat. Mungkin ada penjelasan lagi, saya kurang tangkap yang penjelasan sebelumnya. Oke, oke. Itu dulu. Nanti. Baik, terima kasih dokter Toib. Silakan Katio atau Wardah bisa dibantu dijelaskan. Oke, mungkin saya bantu jawab ya untuk eh, pemesanannya dari ini mungkin kalau klinik dokter Keiko berarti tidak ada apotek ya atau ada ya? Tidak ada, Tidak sementara ada ya. tidak ada. Oke. Kalau memang tidak ada apotek berarti kan tadi ya yang dipesankan gitu ya. Nah, itu apoteknya
tidak harus menggunakan e-health gitu. Jadi memang kita bekerja sama dengan kita ada partner gitu yang bisa mencarikan apoteknya itu apotek yang sudah bekerja sama dengan mereka. Jadi eh, bahkan kalau misalkan apoteknya mungkin ada apotek terdekat gitu ya dengan klinik Dokter Keiko itu eh, dan belum terdaftar di situ mungkin bahkan bisa dibantu untuk didaftarkan agar bisa ini gitu bisa dipakai untuk pemesanan obat untuk pasien tadi untuk delivery obat tadi gitu jadi memang apoteknya itu bebas sih dari mana saja dok. Hmm. Jadi tidak harus sama itu ya, sama vendor apa Iya, rekam medik lah begitu ya, iya tidak betul. harus lihat. Apoteknya Jadi tidak harus menggunakan e-health gitu. ah, gimana caranya itu? Saya yang hubungi mereka, misalnya saya mau ke pasien saya mau arahkan ke apotek terdekat. Di saya itu ada berapa ya? Ada sekitar 3 sampai 4 yang terdekat untuk Hmm. mau rencana mau di ini. Saya yang ke mereka. Nah nanti selanjutnya gimana? Nanti untuk untuk pemesanannya itu nanti tinggal dari sistem e-health saja. Tapi kalau misalkan apotek ini dokter mau rekomendasikan untuk biar bisa masuk ke sistem, itu Hmm, kalau misalkan dokter punya kontaknya bisa disampaikan ke kami. Kalau misalkan tidak ada mungkin bisa sampaikan nama apoteknya apa begitu ke kami. Jadi kami bisa bantu untuk apotek itu bisa tersambung dengan sistem seperti itu, Dok. gitu ya nanti. Ya. Jadi bisa begitu resep saya, misalnya resep saya atau hanya pemesanan obat saja dari itu, termasuk juga Eh, resep bisa resep. dilayani di Jadi sana. ya, jadi nanti resep dokter itu langsung terkirim begitu. Nggak usah di Oh, print, gitu nggak ya. usah apa, langsung dikirim gitu. Terkirim ya sama dengan itu ya, yang satu sistem yang satu atap ya, yang sama Ya, dengan rumah sakit klinik ya, gitu. Oke nanti saya coba itu bicarakan dengan ada teman yang ada apotek yang dekat-dekat oh itu. iya dok, iya iya bisa. Di Gorontalo ya dokter ya? Ya Gorontalo. Ya, sip dok. Oke, salah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dok. Ini terima kasih Dokter Toib. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu, silakan. Mungkin tadi banyak yang terlambat ya untuk hadir. Nanti tidak perlu khawatir. Jadi untuk materi dan rekamannya akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan nanti juga bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp juga. Nanti kami bantu untuk menjawab. Gitu. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, nanti bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk webinar pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti kita sambung di grup WhatsApp. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas perwakilan eHealth kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar di pagi hari ini. Mohon maaf jika selama pelaksanaan dan penyampaian ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bisa diterapkan kepada klinik maupun apotek dan praktik mandiri Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hmm.